Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, masih ingat kan statistik itu ada dua, ada statistik inferensial dan statistik deskriptif. Statistik inferensial itu digunakan untuk menguji hipotesis, ya, menyusun kesimpulan, membangun generalisasi dan sebagainya berdasarkan pengujian suatu sampel pada populasi yang besar. Misalnya kita melakukan penelitian, judulnya pengaruh penggunaan media terhadap minat siswa dalam pembelajaran sains gitu. Atau kita membuat penelitian judulnya pengaruh stabilitas politik dan kepastian hukum terhadap masuknya modal asing ke dalam negeri gitu. Kalau yang pertama tadi adalah contoh penelitian dengan regresi linier tunggal, yang kedua adalah contoh penelitian dengan regresi linier berganda, ya. Kalau statistik deskriptif itu bukan untuk melakukan pengujian hipotesis, ya, tetapi untuk menampilkan data, merangkum data dan menyajikan data, tetapi data itu sifatnya masih mentah, ya. Nah, data yang ditampilkan nanti menampilkan angka rata-rata, ya, min, median, modus dan sebagainya. Misalnya kita buat contoh, kalau kita melakukan penelitian judulnya kasus siswa putus sekolah di Kecamatan X tahun 2026, misalnya gitu. Maka kita akan menampilkan data berapa sih jumlah siswa di kecamatan tersebut, ya. Kemudian berapa banyak siswa yang putus sekolah, ya. Siswa yang putus sekolah itu di tingkat SD berapa, SMP berapa, SMA berapa. Lalu siswa yang putus sekolah kita tampilkan lagi datanya berdasarkan jenis kelamin. Dan yang terakhir kita bisa menampilkan data alasan mereka kenapa putus sekolah, ya, gitu. Atau kita melakukan penelitian dengan judul potensi zakat hasil pertanian di desa X sebagai model pemberdayaan masyarakat, misalnya begitu. Maka data yang perlu kita tampilkan adalah yang pertama jumlah penduduk di suatu desa, yang kedua luas area pertaniannya, yang ketiga rata-rata kepemilikan lahan per penduduk, berikutnya lagi rata-rata pendapatan mereka dari hasil pertanian selama setahun, dan yang terakhir adalah berapa sih jumlah kelompok sasaran, ya, kelompok mustadafin begitu yang perlu diberdayakan. Nah, data yang ditampilkan nanti adalah data yang sifatnya masih mentah. Anda bisa menampilkan dalam bentuk diagram, tabel, kurva dan sebagainya gitu, ya. Jadi dalam penelitian kualitatif, selain peneliti menampilkan data berupa narasi, ya, pendapat, gambar dan sebagainya, hasil dari observasi dan wawancara, peneliti juga bisa menampilkan data statistik, ya. Data statistik yang sangat bermanfaat sekali bagi pengambilan kebijakan atau kesimpulan gitu. Nah, yang digunakan adalah statistik deskriptif gitu. Selamat pagi, silakan mencoba, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.